Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan takdim kitab Fathul Qorib, masih dalam membahas bab janazah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa yudfanu, dan dikuburkan dengan wajib fardu kifayah al-mayyitu mayyit, filahdin, pada satu lubang yang disebut namanya liang lahat atau namanya lubang tengah. Mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat. Walahdu, adapun kata al-lahdu bi fathil lami, difathahkan lamnya, wa dhammiha, dan boleh didomahkannya, wa sukunil ha'i, dan disukunkan haknya. Ma yuhfaru, yaitu tanah yang digali fi asfali janibil qabri, di bawah samping kuburan, minal kiblati, dari kiblat, qadra ma yasa'ul mayyitu, menurut ukuran yang memuat tubuh mayat, wa yasturuhu, dan bisa menutupinya. Wadafnu fil lahdi, adapun menguburkan dalam lahat atau liang lahat, afdalu, itu lebih utama, minad dafni fis sakki, daripada menguburkan di dalam lubang yang disebut cempuri, yang tengahnya digali kayak selokan air. Insolubat al-ardu, apabila keras tanahnya. Wasyakku, adapun yang disebut asyakku, yaitu cempuri, ayu farofi wasatil qabri, yaitu digali tengah kuburan, kan nahri, seperti sungai atau selokan air. Wa yubna janibahu, dan dibangun kedua sampingnya. Wa yudha'ul mayyitu, dan diletakkan mayit itu bainahuma, antara keduanya. Wa yuksafu alaihi, dan ditutup atasnya bilabinin, dengan batu bata mentah, wa nahwihi, dan seumpamanya. Titik. Sesudah mayat itu dimandikan, dikafani, dan disolatkan, lalu segera dibawa ke kuburan. Jangan lama-lama dibiarkan di tempat itu.
kecuali ada hal-hal yang memang seharusnya ditunggu gitu. Disegerakan. Karena kalau disegerakan itu supaya kalau baik segera diterima amal baiknya. Kalau tidak baik, jangan lama-lama menyimpan yang nggak baik itu. Maka diusungkan, dipikul gitu, sunnahnya dipikul kayak begitu. Kemudian sesuai dengan sabda Nabi, asri'u bil janazati, segeralah kamu dengan membawa jenazah. Jalannya pun agak cepat membawa jenazah. Dipikul itu lebih baik, kecuali jauh tempatnya kuburan itu, maka dinaikkan kendaraan. Kalau tidak jauh, afdolnya adalah dipikul. Dipikul minimal 4 orang gitu, sesuai dengan bentuk daripada kerandanya itu tadi. Sehingga sesuai dengan sabda Nabi, manittaba'a janazatan wa yahmilu bijanibi syariri kulliha fa innahu minas sunnah. Siapa yang membawa jenazah dipikul di samping-samping kerandanya itu 4 penjuru, maka itu termasuk sunnah. Disegerakan itu lebih baik. Nyawanya pun udah nggak ada, karena orang itu kalau masih ada nyawanya baru berharga. Ganteng pun, cantik pun, kalau sudah nggak ada nyawanya harus segera dikubur, karena sudah nggak ada lagi yang peduli. Tidak ada orang itu, ini cantik kali, nanti tunggu 5 hari tengok cantiknya dulu, nggak ada. Udah lembek semua, nggak ada nampak cantiknya lagi. Ada hal-hal yang memang sebaiknya disegerakan. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan syaitan, kecuali 5 hal. Itu disebutkan dalam sabda Nabi, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsati mawadhi'a. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan kecuali 5 hal. Makanya orang pacaran megang-megang itu kan tergesa-gesa, takut ditengok orang. Dipegang-pegang tangannya pacarnya itu, cepet-cepet dia takut ditengok orang. Itu kerjaan syaitan. Tapi kalau udah istrinya nggak tergesa-gesa, kecuali memang potongannya tergesa-gesa gitu. 5 hal itu yang disegerakan. Tazwijul bikri idza adrokat, menikahkan anak gadis ataupun lajang apabila sudah waktunya. Ya sudah waktunya, termasuk sudah mampu. Untuk menyelamatkan segalanya, kalau sudah mampu disegerakan. Kalau nggak mampu, puasalah ya. Siapa suruh nggak mampu? Itu disuruh dalam hadis itu,
Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah ada kemampuan, menikahlah. Fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Jika yang tidak mampu berpuasa, maka daripada berpuasa ya bagus nikah. Udah berpuasa tak nikah lagi kan. Kalau memang ada jalan keluarnya, makanya mempermahal dalam urusan pernikahan itu nggak bagus. Mesti begini itu nggak bagus, memberatkan. Yang kedua, wa qada'ud dain idza wajaba, membayar hutang kalau sudah sampai waktunya. Itu disegerakan. Ya kalau belum ya nunggu proposal gitu ya. Gitu. Karena belum sampai. Yang ketiga ini yang kaitannya dengan mayat, tajhizul mayyiti idza mata. Menyegarakan penyelenggaraan mayit kalau sudah meninggal. Maka sesudah meninggal betul-betul dimandikan, dikafani, disolatkan, terus diantarkan ke kuburan. Baru dikuburkan. Itu disegerakan. Walaupun disegerakan bukan berarti cepat katanya kan, bukan begitu. Begitu meninggal terus ayo mandikan. Nah, bukan begitu. Ya ada aturan etikanya. Jam berapa, jangan lama-lama gitu maksudnya. Wa qirat dhaifi idza nazala, yang keempat menjamu tamu. Kalau sudah datang tamu segera dikasih makanan. Jangan tamunya sudah kelaparan mau tidur baru makan kan, udah ngantuk kali gitu. Akhirnya pilih tidur daripada makan. Karena kalau udah ngantuk kali itu enak. Enggak terasa itu ngantuk sambil makan, itu enggak terasa. Makanan enak mau enggak terasa. Enak tidur. Makanya orang enggak tidur agak susah. Tidur terus juga akhul mauti, saudaranya mati itu. Saudaranya mayat. Orang kok kerjanya tidur, semalam tidur, siang tidur. Itu akhul mauti. Yang terakhir wa taubatu minadz dzanbi. Taubat itu harus disegerakan. Jadi hal yang disegerakan itu 5 hal tadi, termasuk menguburkan mayat. Tidak boleh mayat itu tidak dikuburkan, terus ditaruh gitu saja. Udahlah suka hati kau lah katanya kan. Harus dikuburkan. Seandainya meninggal di laut pun tunggu sampai darat. Kalau sekiranya tidak mendarat-darat karena satu hal, boleh dikasih papan 2 terus diberat-berati batu, dilepas. Karena kalau sudah berhari-hari tersiksa dia. Kalau mau ya coba jadi mayat, kan tahu kamu. Tapi gak ada yang berani orang jadi mayat. Belum siap, yang tua-tua aja belum siap, apalagi yang muda. Padahal sebenarnya itu kalau menurut sufi, mati itu cuma pindah alam gitu saja. Malah kalau orang yang sudah dekat surga mau segera meninggal gitu, ditanya sore-sore jalan, Pak Kiai mau kemana? Jalan-jalan nengok dunia, nunggu mati kok nggak mati-mati gitu kan, gitu dia.
Kamu berani bilang nunggu mati kok nggak mati-mati gitu ya. Datang betul. Orang sakit kena angin jahat aja takut mati dia. Ya. Nanti mati Pak Kiai katanya kan. Ya udah mati kan nanti dijemput. Karena didolimi orang dijemput bidadari 70. Daripada dapat cuma 1. Makanya menurut orang sufi meninggal itu lebih baik karena nyawa yang roh atau nyawa yang ikut di badan itu nggak senang kalau badannya itu banyak-banyak digunakan untuk tidak taat kepada Allah. Suntuk roh itu masih tidur aja, wah ini sholat subuh pun enggak, katanya santri katanya kan. Dibilangnya santri, pecinya NO, ada majelis taklim lagi, subuh enggak bangun gitu ya, lomba-lomba tidur. Rohnya nggak senang, oh, bagus mati aja lah aku, gitu. Makanya nanti kalau orang itu meninggal, rohnya nggak meninggal, yang meninggal itu jasadnya. Rohnya kembali kepada Allah. Kalau orang Islam kembali yang disebut dengan Iliyin, nanti tempatnya di Iliyin. Ketika dikunjungi sama saudaranya, bisa kembali di kuburannya sementara waktu. Kalau orang kafir tempatnya safilin, di tempat yang rendah. Sebagian kitab menyatakan di bawah bumi yang ke paling bawah katanya. Itu diantara orang meninggal itu kayak gitu. Maka orang ahli tasawuf itu meninggal itu nggak problem. Kalau kita yang syariat ini meninggal problem betul, apalagi masih muda, menikah 3 bulan meninggal santet orang misalnya. Ya, misalnya ya, udah banyak keluar duit gitu ya. Punya rumah misalnya, punya kendaraan, meninggal gitu. Udah 100 hari istrinya kawin lagi. Dia merana di kuburan. Ya. Makanya kalau meninggal jangan muda-muda ya. Nanti sedih kali kamu. Istrimu dinikahi sama orang lain, terus rumahmu ditempati dia, keretamu dipakai dia, kalau ada mobilmu dipakai dia, kamu susah-susah cari, pelit lagi kamu, ya, kamu sayang-sayang, makanmu cuma Indomie yang paling rendah gitu ya, misalnya, Alhami, Alhima gitu-gitu itu, ya. Nggak mau makan enak bukan karena nggak seneng, tapi kalau makan enak tempat orang seneng kali gitu. Itu memang kebiasaan ya orang. Ada yang biasa saja makan tempat orang pun biasa. Ada yang nggak mau makan malah itu agak parah ya. Sebaiknya makanlah sikit-sikit walaupun udah kenyang, entah buahnya entah apa, sebagai tanda mau bersama makan di rumahnya kawan, lebih-lebih kalau kawannya yang nggak pala kaya gitu. Seolah-olah dia itu orang kaya berat, nggak mau makan ke tempat orang miskin gitu. Makanya kalau guru kiai diajak makan ke rumah orang susah gitu, makan dia. Kalau sama tempatnya orang kaya, kadang-kadang nggak mau makan, karena kadang-kadang didikte sama orang kaya itu.
Ini Pak Ustadz cara makan roti jala katanya kan. Macamnya nggak pernah makan roti jala gitu ya. Ini nanti caranya ini, nanti dikasih ini katanya kan. Ya, saya pernah itu awal-awal di Medan itu dikasih tahu sama orang Aceh, ini Ustadz makannya enak roti jala. Caranya begini Pak Ustadz katanya kan. Nah, gitu. Ya Allah, orang kaya di hati saya ya. Ngejek kali gitu ya. Jangan kan roti jala, roti seser pun udah. Gitu. Kalau iya. Tergantung lah. Kalau kamu wali alhamdulillah. Kamu ya. Kalau kamu jahat orang lain alhamdulillah. Udah mati dia, udah gak ada lagi sini. Gitu ya. Jadi yang innalillah itu menunjukkan bahwasanya semua kembali kepada Allah, itu saja gitu. Bukan maksudnya innalillahi itu kalau ada musibah tidak mati saja. Mati lampu pun bisa innalillah. Bukan mati lampu terus kurang ajar PLN ini gitu kan. Udah dibayar mati lampu, gosok aku katanya kan. Oh pikirlah aku gosok katanya kan. Baru dapat 1 katanya kan. Besok pakai baju apa aku katanya kan. Pakai baju seragam sekolah nggak ada katanya kan. Merepet aja, nggak hidup-hidup. Ya, sampai tertidur bangun lagi masih mati. Kurang ajar kali lah ini katanya. Udah 4 jam katanya kan. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti Aisyah itu pernah dengar mati lampu Rasulullah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ini kan cuma lampu ya Rasulullah. Iya ya itu kan namanya musibah katanya kan. Mati lampu. Musibah kamu mati lampu. Kecuali kamu sengaja mati lampu karena kamarmu itu tepas takut diintip gitu ya. Jadi pengantin baru itu mati lampu terus karena kamarnya tepas. Nanti kalau hidup itu nampak dia ditengok gitu. Oh, kamarmu tepas apa enggak gitu. Ya. Kalau tepas kamu pasang kain dari dalam. Gitu caranya ya. Jadi minimalnya menguburkan itu yang penting tidak membuat bau, menghalangi bau busuk. Karena bau busuk itu menyebabkan mengganggu kehidupan, menyebabkan penyakit. Yang kedua minimal tidak diambil atau dinampakkan, diserak-serakkan oleh binatang buas gitu. Minimalnya gitu. Seandainya binatang buas itu mau makan nggak bisa karena sudah dikuburkan gitu. Tapi sebaiknya ya setinggi orang yang sedang. Orang yang sedang. Kamu ini entah sedang entah enggak. Setinggi orang yang sedang ditambah namanya kalau begini-begini itu baru nampak 60 cm gitu. Itu sebaiknya segitu. Tapi minimalnya yang penting tidak bisa binatang buas itu mengambilnya dan tidak bau. Itu minimalnya. Kalau menguburkan sebaiknya jangan malam kecuali memang darurat. Malam itu nggak bagus.
dikuburkan dalam liang lahat apabila tanahnya itu adalah tanah keras. Yang lahat itu misalnya tanah gitu dibentuk kayak gini nih. Jadi ini segi 4, sekitar panjangnya sepanjang orangnya panjangnya berapa? 1 meter misalnya ya. Pendek kali 1 meter. Lebarnya 1 meter. Terus ini gini karena keras. Sehingga nanti ini bisa dipasang kayu, bisa dipasang, kalau nggak ada kayu ya bambu dan sebagainya. Karena tanahnya keras, lebih bagus kayak gitu al-lahad. Nabi dikuburkan dengan al-lahad. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim, Sa'id bin Abi Waqqas itu berkata, ittakhudhi lahdan, bikinlah saya liang lahat atau lubang tengah. Wansubu alayya allabina nasban, dan kemudian pasanglah saya nanti batu bata mentah itu supaya bisa menghadap ke kiblat. Sebagaimana Rasulullah, kama fa'ala bi Rasulillah. Karena orang meninggal itu dihadapkan ke kiblat dengan wajib. Seperti orang sholat gitu. Kalau udah kayak gitu sendirian, nggak ada kawan ya. Kalau di sini dikawal-kawal sama pengawal, walaupun kayak gitu, kalau udah di kuburan ya sendirian, nggak ada teman. Dia gelap gulita, tanpa seorang teman, sendirian gitu ya. Makanya kalau tidur sendirian gelap gulita itu bayangkan kuburan gitu, biar latihan gitu ya. Kalau ya sekali-sekali kami masuk tanah itu bayangkan latihan kuburan itu ya. Makanya ada tarikat kalau malam itu pakai baju kafan itu sekitar 2-3 jam itu pakai itu. Mulai jam 12. Kawan saya waktu di Bangil itu ada kayak gitu. Dia nggak tidur-tidur. Kalau orang udah tidur semua, pakai kafan itu, udah tidur dia. Gitu. Nah yang nggak tahu ketakutan, ada pocong kata gitu. Ya, itu latihan mati namanya ya. Latihan mati. Jadi kalau nanti mati udah biasa, udah latihan kok kan. Kalau nggak latihan kan bego gitu ya. Tapi sebenarnya kita hidup dan mati itu sudah diatur Allah Ta'ala. Kamu pun sekarang hidup sampai sekarang itu nggak pernah kamu membayangkan bagaimana nanti saya hidup itu ya gitu. Sampai sekarang kamu hidup, umurmu 25, 28. Allah yang ngatur semua. Kamu sampai ke Medan, rumahnya Batang Toru, rumahnya misalnya Surabaya, sampai sini itu nggak pernah kamu membayangkan. Makanya di kuburan nanti udahlah, kalau kamu orang soleh itu nggak usah kamu bayangkan. Hidupku pun nggak pernah aku rencanakan, Allah yang ngatur. Nanti di kuburan pun ngapain aku takut-takut, Allah yang ngatur. Itu orang soleh kayak gitu. Susahnya yang nggak soleh, begitu di kuburan ditinggalkan gitu, langsung malaikat datang nanya gitu ya, Islam apa enggak kau, katakan misalnya ya. Nengok aja udah ketakutan, Bu. Ini mesti disiksa ini katanya kan. Bom gitu ya.
Ini mancing ngambil ikan orang gitu ya misalnya ya. Ada yang ditimbang, ada yang enggak katanya kan. Misalnya ya. Yang enggak ditimbang dikasih boleh sama Pak Kiai misalnya ya. Nyolong itu ya. Tapi sebenarnya kalau mau beli kan lebih cepat, enggak usah mancing. Ini bayar dulu baru mancing gitu ya. Dibilang udah beli aja enggak usah mancing kan langsung enak. Lebih enak lagi kalau langsung beli di atas piring, tinggal makan. Katanya nggak seru. Kalau mancing itu seru, shoot gitu ya. Makanya orang mancing itu nggak bisa maju. Sebab kalau maju kena air dia masuk. Gitu. Orang mancing itu kalau hobi suamimu mancing bahaya itu. Mau undangan itu didatangi kawan, ayo katanya kan, udah ikut aja itu. Kemana? Mancing katanya kan. Kamu terus maki lah. Ya, mau undangan kok tinggal mancing, hobinya mancing. Begitu datang kawannya reng dengan membawa pancing itu, ayo bang, ayo katanya kan, undangan bang, kamu aja yang undangan katanya kan gitu. Kayak gitu aja kerjaan yang hobinya itu ya. Sore baru datang bawa ikan kecil-kecil gitu. Itu senangnya udah hebat kali itu. Padahal ikan kecil-kecil. Ya, ini manis ini kan ini katanya kan. Dibilang kayak gitu sama saya, manis ini Pak Ustadz katanya kan. Gula yang manis saya bilang gitu ya. Jadi menghadap kiblat hukumnya wajib. Itu yang ngatur ya kamu ya, dihadapkan, bukan kamu sendiri bilang kiblat ya, jangan gitu. Ya. Kalau tanahnya itu asyaku namanya cempuri, tanahnya tidak keras seperti di Makkah begitu. Itu yang baik ya dilubangi tengah kayak sungai itu yang disebut bahasa Arabnya asyaku. Karena mau dibuat yang kayak tadi itu nggak bisa, pasti jatuh gitu. Lalu sesudah itu mayatnya dimasukkan, dibaringkan sendirian. Istrinya nggak usah ikut karena orang perempuan sebaiknya nggak usah ikut di kuburan, di rumah aja lah. Kadang-kadang ada meninggal suaminya itu senang kali dia, pakai baju hitam langsung, tentengan ke sana kemari, menunggu kawan lamanya yang belum datang gitu. Suamiku udah meninggal katanya kan gitu. Ya, hati-hati kamu punya istri kayak gitu ya. Udah kamu meninggal, dulu aja cerita kita dek hidup ini sehidup semati lah kita katanya kan. Sama-sama susah katanya kan. Sama Kak Ijah ya, si apa? Ya, si Mani ya, janji sama Kak Ijah. Jadi sebelumnya itu disiapkan kuburan. Kita begitu ada meninggal, ya kita siapkan siapa yang bagian STM kalau di sini ya. Yang ikut STM, kalau enggak ya dibiarin aja itu. Iya kan? Dibantu tapi enggak kayak yang STM gitu ya. STM itu apa? Susu telur madu. Ya, serikat tolong menolong ya. Dipersiapkan nanti digali kuburannya, ditanya berapa. Kalau ditengok orangnya sudah tahu siapa meninggal misalnya, muslim gitu kan. Namanya muslim gitu ya. Ya udah tahu oh muslim ini kira-kira segininya itu gitu. Siapa meninggal? Ucok baba, oh pendek. Misalnya ya. Ucok baba
nggak sampai 2,5 meter gitu, ukuran biasa. Dipersiapkan, kemudian sesudah dipersiapkan, barulah bagaimana untuk memberitahu keluarga-keluarganya kapan mau dikuburkan. Jangan sepihak, pokoknya ini dicepatkan katanya. Main gitu aja, karena saya ngaji harus dicepatkan. Nggak usah didengarkan orang datang nggak datang katanya kan gitu. Jangan ya. Ada yang mau datang nengok mukanya yang terakhir, dibuka. Orang soleh itu dicium sama guru muridnya gitu. Nabi dicium sama Abu Bakar, dicium keningnya sini. Tapi jangan kamu tiru, begitu ada kakak-kakak masih gadis meninggal terus Abu Bakar aja nyium katanya kan. Itu udah gila namanya ya. Dicium keningnya ya. Tapi kamu sama mayat takut pula. Nampak mayat terus nggak bisa tidur. Ada lagi nampak mayat sakit tulangnya itu kumat gitu. Pokoknya nampak mayat sakit tulangnya kumat, payah jalan. Nampak mayat puakonya itu kumat, terus langsung keluar buinya. Itu ada yang kayak gitu ya. Ada yang biasa, kalau kayak tukang gali kuburan itu udah biasa itu. Mayat udah biasa, apalagi yang di rumah sakit gitu. Macam benda gitu aja. Dikasih tahu keluarga, terus apa hutang-hutangnya disampaikan, kalau mau dibebaskan. Tapi nggak usah diumumkan bahwa meninggalkan 6 anak 3 istri gitu, nggak usah ya. Itu bahaya, karena kadang-kadang ada itu yang istrinya cuma 1, di situ hadir istri keduanya, dibilang meninggalkan 1 istri bernama ini. Yang hadir itu sakit kali hatinya. Ini pernah terjadi, istrinya 3, kawan sama saya itu ya, cuma senioran. Dia istrinya 3. Kalau pergi kerja itu mobilnya ditaruh di belakang rumah istrinya itu, dia masuk dari pintu belakang, nggak nampak mobilnya ya. Bilang sama istrinya pulang kerja gitu, itu aja kerjanya gitu ya. Memang lihai betul dia ya, masalah itu gitu ya. Udah lebih tua dia sama saya, tapi kalau masalah perempuan jago kali dia. Dituntut ilmunya. Datang 2 lah yang di situ. Akhirnya jadi pembicaraan di kantor MUI itu. Kasihanlah kakak itu katanya, ikut menyulatkan lagi kakak itu katanya kan. Sedih kali dia katanya kan itu, nggak diakui katanya. Terus saya, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya nggak usah diumumkan istrinya, karena laki-laki ini kadang-kadang nampak istrinya 1 tapi 2. Kadang-kadang ya. Iya Wan, sering itu. Apalagi udah agak kaya sikit gitu. Ada kaya, kalau ada yang lebih parah lagi, mau kawin aja nggak berani gitu ya, nggak berani dia. Ada yang mau kawin aja kerjanya gitu ya. Itu macam-macam. Makanya nggak usah disebutkan meninggalkan 1 istri. Kalau anak bisa nggak, terserah, tutup usia sekian gitu aja. Sebab kita nggak tahu berapa istrinya. Itu biasanya kan kalau orang-orang hebat-hebat itu
yang pergi kemana-mana sampai 2 hari biasa itu ada buka cabang dia. Ya. Kalau yang ustadz pun bisa ceramah ke sana kemari nggak pulang-pulang gitu. Bisa istrinya. Makanya hati-hati kamu ya, pinter-pinter lah kamu ya, kayak gitu. Kalau istri yang pertama itu nggak tahu, karena kalau datang dibilang jamaah pengajian gitu. Kawan saya ini betul kayak gitu. Kalau datang ke rumahnya, nanti ada jamaah pengajian mau datang ya bu, kata, iya gitu aja. Udah gitu aja. Datang sebentar, entah ngasih duit, entah apa gitu, udah pulang gitu. Gitu. Kemudian diberangkatkan jenazah tadi, dipikul itu lebih baik. Giring jenazah itu ada 2 cara. Pertama, kalau mazhab Syafi'i itu orang yang ngiring itu di depan. Kalau mazhab Abu Hanifah di belakang. Makanya umumnya kalau di belakang itu berarti ngikut mazhab Abu Hanifah itu. Kalau yang Imam Syafi'i itu di depan, mengumandui di mana apanya. Diem saja, nggak usah baca-baca, kecuali misalnya orang banyak lagi membicarakan tentang kemaksiatan, boleh baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebenarnya nggak dianjurkan. Tapi orang sedang banyak membicarakan togel misalnya, sedang ngantar jenazah, ya baguslah baca itu. Ya. Atau membicarakan bola, malam ini bola apa? Siapa yang menang kira-kira ya? Kamu ikut main di mana gitu ya. Disunatkan jalannya agak cepat, jangan mengiringkan jenazah kayak jalannya orang hamil. Ya, cepat, makanya orang perempuan nggak usah ikut, nanti hamil pula. Bicara-bicara itu hukumnya makruh. Perempuan makruh ikut. Ketika sampai di liang lahat, di geranda itu yudha'ul mayyitu inda mu'akhkharil qabri. Lanjutannya tadi ya. Diletakkan mayat di sebelah selatan kuburan atau di kaki kuburan. Wa fi ba'din nusakhi ba'da mustaqbilal qiblati ziyadatun. Ada kata-kata sesudah menghadap ke kiblat, ada tambahan. Wa ya yang dimaksudkan wa yusallu, dan diangkat min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya, aisalan dengan mengangkat, birifkin dengan halus, la bi unfir, bukan dengan kasar-kasar. Jangan kayak melempar bola itu tangkap katanya kan, jangan kayak gitu ya. Alladzi yulhiduhu, yang wa yaqulu alladzi yulhiduhu, dan berkata orang yang memasukkannya bismillahi wa ala millati rasulillah, kata-katanya itu. Wa yuja'u fil qabri ba'da ayu amma qaqamatan wa bastatan, dibaringkan ke kuburan sesudah didalamkan setinggi orang berdiri, wabastotan, dan ukuran melambaikan tangan. Ukuran melambaikan tangan ya. Wa yakunul istija'u mustaqbilal qiblati. Kalau kitabmu sendiri kasih arti, belum tentu kamu tahu mengartikan ya. Dan ada barokahnya mengartikan itu. Kecuali kitab orang ya, jangan. Nanti merusui kamu ya. Tulisanmu itu nggak bisa dibaca sama orang, misalnya ya. Kadang-kadang kamu sendiri baca pun nggak tahu sesudah kamu tulis. Apa ini gitu. Ya. Falau dufina mustadbirul qiblati, seandainya dikuburkan dengan membelakangi kiblat, al mustalqiyan,
atau dengan tidur terlentang, nubisa maka dibongkar, wa wujjiha lil kiblati, dan dihadapkan ke kiblat, malamnya tahoyar selagi belum berubah. Jadi setelah jenazah sampai kuburan, ini kuburannya, jenazah waktu berangkat kepalanya di depan, ya. Ini mikulnya kepalanya di depan, ini kepalanya mari, misalnya. Jangan kakinya dulu nyungsang itu. Sampai di tempat pemakaman, gerandanya diletakkan di arah posisi kaki mayat. Kalau di Indonesia di selatan kuburan, ditaruh di sana. Ini sunnahnya kayak gitu. Baru diangkat 3 orang. Diangkat 3 orang, dioper sama 3 orang yang di bawah. Yang biasalah ya. Jangan yang pendek-pendek, nanti orang udah sampai dia. Itu kasihan mayatnya ya. Atau yang bawa itu preman-preman, tangkap gitu. Tuh, gitu ya. Ya. Tangkap tuh katanya kan. Cool katanya kan. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Secara perlahan-lahan dikeluarkan dari gerenda, dimulai megangnya itu masuk kepalanya, ya. Kemudian diserahkan kepada yang di kuburan, disunatkan ganjil 3 orang. Kalau seandainya di sini itu misalnya tembok, ya dari sini pun boleh. Misalnya ini pas tembok pagar kuburan, ini udah nggak dapat lagi, tinggal inilah yang dapat. Misalnya, maka nggak mesti temboknya ini dijebol dari sini caranya katanya, enggak ya. Ya dari sini dia nggak apa-apa gitu ya. Itu sunat. Jangan jebol ini katanya. Mesti dari sini katanya kan. Nanti saya bangun, saya tanggung jawab. Setelah dijebol pun dibiarin aja. Dosa dia. Ya. 3 orang yang berani-berani lah. Kalau seandainya tiba-tiba di bawah ada ular itu diem aja. Ular itu kalau kamu gerak-gerak, apalagi kamu pijak, gigit. Kalau kamu diem aja, kawan kita ya gitu. Nggak apa-apa. Itu rahasianya ular kayak gitu. Suruh kamu pergi pelan-pelan gitu. Pergi ya. Ini gak rumahmu, misalnya masuk ke rumahmu. Ini rumah saya baru bangun ya katanya kan. Ngapain kau ikut kemari katanya kan. Tiba-tiba malam kau mimpi. Aku pingin jadi istrimu katanya kan. Ya. Rupanya namamu siapa? Siti Sania katanya kan gitu ya. Misalnya ya. Itu yang bisa jadi pesugihan segala macam. Kayak gitu dia datang. Nanti dikasih makanmu apa, bunga gitu. Jadi suaminya itu berapa hari itu tidur sama ular itulah. Nanti dapat, katanya kalau sudah nampak cantik gitu ya. Itu nggak pakai antaran itu. Nggak capek-capek kayak gitu ya. Berapa kali terjadi orang yang tidak diterima di bumi karena banyak salahnya, begitu mau dikuburkan ular besar ya datang, nggak bisa, besar kali ularnya udah gini. Akhirnya pindah lagi ke kuburan, datang juga, gitu. Barulah ditanya salahnya bapak ini apa gitu ya. Baru ada orang soleh yang memintakan ampun. Baru nggak ada ular itu. Tidak diterima bumi itu seperti itu contohnya ya.
Ular itu entah dari mana kok bisa besar segitu. Kemudian orang yang memasukkannya itu disunatkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah atas agama utusan Allah. Itu. Yang menyerahkan jenazah itu juga disunatkan, Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim manzilahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk ruhnya orang ini dan muliakanlah dan lapangkan kuburannya. Itu didoakan. Jangan udahlah, jangan malak lagi kok ya, jangan gitu ya. Orang preman yang mati itu pun baik itu ya, karena udah berhenti malaknya gitu ya. Mustalqiyan ilal kiblati, harus menghadap ke kiblat itu. Kemudian ya nggak usah diadzani karena itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang boleh diadzani, ada yang tidak. Itu perbedaan pendapat ya. Ada yang sesudah dihadapkan ke barat, kemudian dibuka sebelah pipinya, ditaruh ke tanah, kemudian berdiri, ada yang azan satu, ada yang kayak gitu. Itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan nggak perlu kayak gitu, ada yang mengatakan nggak apa-apa karena itu ibaratnya kalau lahir di azani, meninggal di azani gitu. Sudah dipasang nisan yang sementara itu, baru dipasang batu. Kalau kuburan di Ma'la nggak nampak siapa-siapa itu. Kalau di sini masih ada. Dokter Anda gitu masih ada tulisannya ya. Makanya ada ibu-ibu kuliah udah tua ditanya, kenapa ibu kuliah udah tua? Biar nanti di nisan saya ada tulisannya Dokter Anda katanya. Gitu ya. Kuliah di Unipa itu. Ya. Ketawa semua gitu. Untuk itu aja, iya. Jadi aku mau jadi apa udah tua kayak gini gitu. Dikuburkan nanti terus ditalkin. Ditalkin itu sunat. Ya bawalah buku talkin. Dulu pertama kali terjadi pembunuhan itu, anaknya Nabi Adam tidak tahu bagaimana cara sesudah bikin mati orang itu, yaitu ceritanya Qabil Habil itu. Ketika Qabil mematikan atau membunuh Habil, Qabil ini bingung-bingung, ini udah mati mau diapakan gitu. Maka Allah menurunkan gagak. Ditengok sama Qabil, dua gagak itu berantem. Kemudian gagak itu yang hidup menguburkan dengan cara dia, kakinya itu diambil seperti lubang itu, baru ditutupi. Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, fa'ba'atsallahu ghuraban. Allah mengirimkan gagak, yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Bagaimana cara menguburkan saudaranya itu. Cilakanya Qabil itu membunuh Habil masalah perempuan gitu. Itu ya. Karena Qabil ini ingin supaya istrinya, saudaranya yang cantik itu sama dia. Karena
saudaranya yang dinikahkan sama Qabil ini nggak cantik, yang dinikahi sama Habil cantik, gitu. Iri hati dia, akhirnya terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan gara-gara iri hati dan masalah perempuan. Maka kalau ada berantem masalah perempuan itu udah cerita zaman dulu, itu nggak usah heran gitu ya. Gaduh pakai misalnya disantet masalah perempuan gitu ya. Itu udah biasa, itu belum dimatikan. Udah biasa itu ya. Iri hati karena istrinya dia lebih cantik gitu. Itu udah biasa. Makanya pacarnya diambil gitu aja langsung gaduh, karena gaduh kalah dia nyantet. Itu udah biasa itu ya. Karena pertama kali dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu pembunuhan. Cilakanya gara-gara perempuan, gara-gara si rambut panjang ini ya. Maka si rambut panjang ini jangan sampai membuat laki-laki sampai terjadi pertengkaran. Ketika sudah mulai pasang kuda-kuda gitu ya, langsung komando, sabar bang, matikan aja saya biar selesai urusan gitu ya. Matikan aja saya, nggak usah kalian bertengkar, matikan aja. Siapa yang mau matikan saya silahkan katakan. Enggak jadilah dia ya, karena dia yang direbutkan kok dimatikan. Tiba-tiba dimatikan betul ya, itu nasib lah itu ya. Kayak gitu ya, kalian harus punya trik-trik untuk kayak gitu. Dicakapi betul-betul baik-baik, jangan langsung datang terus maki-maki. A, B gitu ya, anjing babi kau gitu misalnya ya, tai kucing, tai anjing segala macam lah gitu ya. Ngambil itu istriku ya, nah kok namu di sini lama-lama, kok biarkan aja katanya kan. Nah, kok dibawakan makanan diem aja, aku aja di rumah nggak pernah dikasih makanan, nggak pernah pulang itu bawa oleh-oleh. Dia kalau ke rumah ya udah pulang terus tidur. Sama kamu dibawakan roti, bolu, buah katanya kan. Nggak usah kayak gitu, ditanya aja betul-betul. Abang mau suka yang mana sebenarnya gitu. Tujuan abang nikah itu mau ngapain gitu. Kalau abang mau sama dia, udah, ini saya kasih duit 10.000 ya untuk urusan nikah itu misalnya ya. Diejek kayak gitu ya, nggak berani dia. Tapi abang udah di sini aja, nggak pulang lagi. Pakaian-pakaian itu mau saya bakar semua. Oh ngamuk gitu ya, keluar setannya gitu ya. Ya, udah nggak berani itu. Apalagi duitmu banyak gitu, kasih duit istrinya. Kau mau harta suamiku? Nah ini saya kasih duit. Jangan ganggu suamiku. Kalau sudah dinikahi, gugat cerai kau katakan. Saya biayai semua. Ini suamiku satu-satunya yang saya sayangi itu ya. Misalnya, kamu banyak duitnya, kamu pintar. Ini longo-longo, cuma nangis saja. Ya. Makanya jangan longo-longo jadi orang ya. Cemono ini gitu kan. Longo-longo ya. Pinter jadi orang ya, pandai ya untuk menimbang-nimbang bercinta gitu ya. Kamu nggak ganteng aja kayak gitu, apalagi nanti kamu ganteng tambah banyak yang suka sama kamu. Jadi harus kamu bisa pandai-pandai untuk nimbang-nimbang semuanya itu. ya.
Tapi ingat mati lah ya. Ingat mati ya, ingat mati ya. Kalau orang soleh kamu nggak takut mati, karena di sana pun udah dijemput bidadari 70. Di sini susah, istrimu pun nggak pala cantik, misalnya asik direpeti aja kamu, makanya asik di masjid aja karena kalau pulang direpeti gitu ya. Mati deh kamu, enak dia ya, kamu seneng dia. Iya Wan, kok ketawa-ketawa kawan? Hah? Ya. Orang soleh kayak gitu dia ya, biasa-biasa saja. Malah kalau punya anak diatur dulu, kamu nak nikah ya nak, nah, berapa ongkosnya dikasih sama bapaknya ini, antaranya berapa, besok ini tinggal gesek katakan gitu ya, dikasih apa itu, kartu apa itu, ATM ya, ini ATM, ini banyak isinya, ya ambil 100 juta, ambil 100 juta untuk kepentingan kamu, senang dia ya, bapaknya kaya duitnya, bukan kayak monyet gitu. Makanya kalau nggak kaya bapakmu, cari bapak angkat yang kaya. Jangan cari bapak angkat pun sama-sama miskin. Ya. Sebagian orang kayak gitu. Ada kawan saya anaknya dicarikan bapak angkat orang kaya, disekolahkan ke Mesir, dikasih rumah. Tahu Ustaz Muning? Hah? Tahu apa itu? Ya, ada kawan kita yang anaknya dicarikan bapak angkat orang kaya, terus disekolahkan di Mesir, dikasih rumah. Nah, ada kan? Hah? Iya. Kayak gitu trik-trik orang ya, walaupun ada orang yang nggak senang. Kalau hidup itu mendengarkan cakap orang nggak bisa hidup, maka kamu dengarkan tapi nggak usah kamu bawa di hati. Jangan kamu misalnya antaranya kok semua segini kamu pikirkan ya, misalnya ini punya rumah apa enggak pengantinnya katanya kan, kamu pikirkan ya, lama-lama mati kamu ya. Disantet kamu pikirkan, kalau disantet terus ini enggak kerja aku, mati aku gara-gara mau kawin ini katanya kan ya. Yang diharap-harapkan belum sampai udah mati duluan katanya kan. Ya. Nggak usah kayak gitu ya, mati itu udah kehendak Allah gitu ya. Orang itu harus berani mati dan berani hidup. Jangan takut mati ya, takut hidup. Makanya kalau takut mati hidup, takut hidup mati saja gitu ya. Takut hidup itu mau kawin aja nggak berani. Menghadapi permasalahan pernikahan, belum lagi kamu misalnya mau ke keretanya, ke rumahnya naik kereta dihadang 3 orang ya, kau mau ke rumah itu kekasihku ya katanya kan, pulang kau katanya kan, pulang kau, iya bang katanya kan, pulang iya bang katanya kan. Belum lagi ngadepi kayak gitu, kecuali kamu kayak Kiang Santang gitu ya, mati di tangan Allah gitu kan. Nah gitu, yang menentukan hidup di tangan Allah, mulai pasang gitu, gitu ya, keluar puako itu, puakanya keluar terus ya, dibacok ini tup, ada lagi katanya kan gitu ya. Belum berani, makanya kalau belum berani jangan petentengan, biasa-biasa saja. Dan biasanya yang petentengan itu nggak punya apa-apa, karena
Riya tanda tak dalam gitu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Mulut besar. Tapi nggak ada isinya gitu ya. Kalau yang punya itu diem aja gitu. Nah, baru keluar puakonya takut semua. Puako keluar gitu ya kan. Gitu. Ya. Rupanya nggak bisa sembuh puakonya itu. Sejak itu terus kayak orang gila gitu kan. Tambah gawat ini nggak jadi kawin lagi. Ya. Nah, itu nanti ya. Itu saja barangkali kamu belum mengalami kayak gitu. Kalau yang saya udah biasa ngalami kayak gitu. Ya. Sampai sama anak saya dibilang bahwa mamamu itu di situ banyak yang suka sama mamamu. Tapi mamamu masih gadis banyak yang suka. Nggak ada yang bisa, yang berani bapakmu itulah katanya kan. Bapakmu yang bisa memenangkan pemuda situ katanya kan gitu ya. Anak-anak saya sampai malu dibilang kayak gitu. Ngapain lah dosen cerita kayak gitu, gitu ya. Ya saya memang tahu, saya slow aja. Pertama kali datang sepatu hilang, udah mah. Datang masuk ke rumahnya, sepatu udah hilang, baru beli. Ya, sabar aja saya, udah. Baru sepatu saya bilang gitu. Di rumah masih ada 3 pasang lagi, padahal besok pun nggak pakai sepatu, pakai selop. Ya, ini saya menghadapi kayak gitu, ya. Nanti kereta ditaruh di luar, kempes semua dua-dua, nggak bisa pulang, gitu ya. Baru keluarga situ yang ngurus, pakai kereta ini, katanya kan, biar ini sini saya urus. Makin cantik keretanya dipinjemi, ya. Nah, itu karena orang tahu banyak gangguannya. Ini baru gangguan sedikit aja, ya Allah, hidup kok kayak gini gitu. Ya, macam neraka dunia ini gitu kan. Jangan ya, enjoy aja hidup ini. Ada uang ya alhamdulillah, nggak ada uang ya biasa saja. Mungkin belum sampai uangnya, besok sampai gitu ya. Yang penting ATM-nya isinya banyak gitu ya. Iya, ini udah nggak ada uang, nggak ada yang bisa dipinjemi, ya gitu ya. Ya, kalau dulu banyak uang, lalat pun datang. Ketika nggak punya uang, lalat pun nggak mau datang gitu. Biasa itu ya. Orang kaya itu semua datang. Dia bilang ini kawanku, Mr. Fadil kawanku. Kalau kaya, begitu miskin, lalat pun nggak datang. Siapa Fadil? Ada orang dari air Joman itu katanya kan gitu. Kamu kenal? Tahu gitu aja kan gitu. Gitu. Dulu kawannya, karena sering dihutangi itu. Nah, itu biasa manusia kayak gitu. Makanya banyak belajar, berilmu, pinter kamu. Nak cakap orang aja meper. Ya. Ya. Punya selop apa enggak? Ya. Kalau punya selop dan selopnya tidak najis boleh, ya, karena di kuburan itu ada potensi barang-barang, misalnya bekas-bekas kijing atau duri gitu ya. Jangan nanti pulang pincang-pincang, ya, boleh. Tapi sekiranya kamu mau lepas karena memuliakan dan kamu aman ya nggak apa-apa. Selama nggak najis boleh. Itu jadi baksul masail. Masih ingat saya, boleh. Ya. Kecuali kena tai ayam selopmu. Jangan, udah kena tai ayam duduki kuburan pura.
ya, nggak permisi, ya, kentut lagi, gitu ya, ya, itu yang berdosa itu, ya. Kuburan nggak boleh didudui, ya. Kalau seandainya terpaksa permisi, wah permisi ya wah, gitu. Bunyi pula, iyalah nggak apa-apa kata saya, gitu, gitu. Baru kamu nggak jadi. Cicing kamu. Mak jawab katanya kan. Ya. Dah gitu ya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.